Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sarfina, selaku moderator dan editor yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Tema yang akan kita bahas bersama adalah komunikasi kelompok dan organisasi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video yang akan dipresentasikan oleh kelompok 3 komunikasi kelompok dan organisasi. Check it out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakyat Muhammad Sucipto dari kelas 1B. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan dan saling menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Tujuan komunikasi dalam proses organisasi tidak lain dalam rangka membentuk saling pengertian, pendek kata agar terjadi penyetaraan dalam kerangka referensi frame of reference maupun bidang pengalaman. Meskipun mustahil menyamakan ranah kognitif individu-individu dalam organisasi, tetapi melalui kegiatan komunikasi yang terencana dan substansi isinya terdesain, minimal terjadi proses penyebarluasan dimensi-dimensi organisasi pada setiap orang. Dimensi yang dimaksud misalnya visi, misi, nilai, dan strategi prospek. Cukup sekian, terima kasih. Komunikasi kelompok. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi kelompok. Pemahaman tentang komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lainnya. Dalam definisi tersebut ada 4 unsur. Yang pertama, interaksi tatap muka. Yang kedua, jumlah partisipan. Yang ketiga, maksud atau tujuan. Yang keempat, kemampuan anggota menumbuhkan karakter pribadi anggota lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur kelompok. Unsur-unsur kelompok sendiri ada 5, yaitu yang pertama ada komunikator yang disebut juga dengan pengirim pesan. Yang kedua yaitu komunikan yang disebut juga dengan penerima pesan. Yang ketiga ada pesan yaitu message. Yang keempat ada media atau saluran yang disebut juga dengan channel. Yang kelima ada umpan balik yang disebut juga dengan feedback. Nah, selanjutnya fungsi komunikasi kelompok. Komunikasi dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan dalam sebuah kelompok. Komunikasi berfungsi sebagai alat untuk kontrol yang pertama, yang kedua mencapai informasi, yang ketiga mendidik atau to educate, yang keempat ada menghibur, to entertain, yang kelima ada mempengaruhi, to influence. Baik, yang terakhir yaitu macam-macam teori dari komunikasi kelompok. Macam-macam teori ini ada 6, yaitu yang pertama ada teori perbandingan sosial, yang kedua ada teori pertukaran sosial, yang ketiga ada teori percakapan kelompok, yang keempat ada teori kepribadian kelompok, yang kelima ada teori sosiometrik, yang keenam ada teori keseimbangan. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi itu terdiri dari 6 poin. Yang pertama, pemahaman tentang komunikasi organisasi. Apa sih komunikasi organisasi itu? Nah, komunikasi organisasi itu adalah perilaku pengorganisasian yang terjadi dan bagaimana mereka yang terlihat dalam proses itu berinteraksi dan memberi makna atas apa yang sedang terjadi. Nah, di sini ada 3 definisinya nih. Definisi yang pertama itu definisi fungsional, yaitu komunikasi organisasi menunjukkan dan menafsirkan pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Definisi yang kedua, definisi interpretatif, yaitu adalah proses penciptaan makna
atas interaksi dan organisasi. Definisi yang ketiga atau terakhir, definisi fungsional atau objektif adalah proses penanganan pesan-pesan yang terkandung dalam batas organisasional. Yang kedua dari komunikasi organisasi itu adalah unsur-unsur komunikasi organisasi. Di sini tuh dari unsur-unsurnya ada 5 unsur komunikasi organisasi. Unsur yang pertama itu komunikator. Komunikator itu jadi orang yang menyampaikan, individu yang menyampaikan. Contohnya kayak manajer atau pimpinan. Unsur yang kedua itu komunikan organisasi. Komunikan itu jika tadi komunikator yang menyampaikan, komunikan berarti yang menerima pesan dalam struktur organisasi, yaitu kelompok atau departemen-departemen lain. Unsur yang ketiga itu unsur pesan organisasi. Jadi pesan yang disampaikan sama komunikatornya. Kayak contohnya tuh informasi kerja atau kebijakan atau pengumuman apa gitu di dalam organisasi. Nah, unsur yang keempat itu media komunikasi organisasi. Jadi medianya tuh apa sih? Formal atau informal, seperti contohnya tuh email atau rapat, internet, laporan resmi kan. Nah, unsur yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik tuh kayak misalkan respon dari komunikan terhadap komunikator. Jadi respon kita kayak gimana tuh ke dia. Unsur udah beres. Kita lanjut ke poin ketiga tentang fungsi-fungsi komunikasi organisasi. Dari fungsi-fungsi komunikasi organisasi itu ada 5. Fungsi yang pertama, fungsi informatif. Fungsi yang kedua, fungsi regulatif. Yang ketiga, fungsi persuasif. Keempat, fungsi integratif. Dan yang terakhir, fungsi ekspresif. Nah, poin keempat yaitu teori dari komunikasi organisasi. Nah, di sini ada beberapa tokoh dengan berbagai macam teori ya, teman-teman. Tokoh yang pertama itu teori dari hierarki kebutuhan Maslow atau Maslow's Hierarchy of Needs. Dari sini ada 5 tingkat kebutuhan. Yang pertama itu fisiologis, yang kedua rasa aman, 3 sosial, 4 penghargaan, dan kelima aktualisasi diri. Teori yang kedua dari motivasi McClelland, dia juga punya 3 poin. Yang pertama butuh berprestasi atau need for achievement. Yang kedua butuh berhubungan sosial. Dan yang terakhir butuh menguasai atau memimpin. Teori yang ketiga, teori X dan Y dari McGregor. Teori X itu anggap pekerja malas, perlu diawasi dan dikontrol ketat. Sedangkan teori Y, anggap pekerja bisa bertanggung jawab, kreatif, dan mau berkembang, butuh komunikasi yang mendukung. Nah, jadi di perbedaan teori X dan Y itu ada di kata komunikasi yang mendukung. Teori yang keempat adalah teori sistem sosial dari Katz dan Kahn. Teorinya tuh kayak gini, organisasi itu adalah sistem terbuka, butuh interaksi dan komunikasi untuk bertahan. Komunikasi jadi pusat pertukaran input, proses, output dalam organisasi. Teori yang kelima, kontingensi atau situasional. Teorinya tuh nggak ada gaya komunikasi atau pemimpin yang paling baik. Semuanya juga tergantung organisasi. Teori yang terakhir, teori human relation, yaitu komunikasi penting untuk hubungan manusiawi di tempat kerja. Tekankan pentingnya perhatian, motivasi, dan interaksi interpersonal untuk produktivitas. Nah, poin yang terakhir dari komunikasi organisasi adalah studi kasus komunikasi informasi. Studi kasusnya adalah analisis mendalam tentang bagaimana komunikasi berlangsung dalam sebuah organisasi, meliputi cara informasi disebarkan, interaksi antara anggota organisasi, serta bagaimana komunikasi mempengaruhi efektivitas kerja, budaya organisasi, dan pengambilan keputusan. Tujuan studi kasus komunikasi organisasi itu memahami proses komunikasi formal dan
informal dalam organisasi. Mengidentifikasi hambatan komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Oke, baik, mungkin cukup sekian dari saya. Dilanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Alivia Yusnur Afifa dari kelompok 3. Saya akan memberikan contoh terkait studi kasus komunikasi kelompok. Contoh studi kasus komunikasi kelompok yaitu strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas intelektual dari KSM Sambung Roso Magetan, Elektronik Jurnal UNESA. Fokus dan konteksnya yaitu kelompok swadaya masyarakat penyandang disabilitas intelektual. Bagaimana strategi komunikasi yang diterapkan agar efektif dalam pemberdayaan. Temuan utama atau keunikannya yaitu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masyarakat, seperti door to door, melibatkan masyarakat lokal, saluran tradisional, opinion leaders, komunikasi dialog, dan forum diskusi juga dipakai untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, contoh studi kasus komunikasi organisasi. Contoh studi kasusnya yaitu model komunikasi supervisor dalam membangun teamwork. PT Telkomsel Ambon, Jurnals ITB. Fokus dan konteksnya yaitu komunikasi dalam organisasi internal. Bagaimana supervisor memfasilitasi tim di divisi broadband dan digital sales agar teamwork tetap solid. Temuan utama atau keunikannya yaitu supervisor membuat komunikasi terbuka secara formal dan informal agar tidak terjadi miskomunikasi. Nilai Telkomsel Y digunakan sebagai filosofi yang diinternalisasi supaya semua tahu pola kerja dan harapan. Kesimpulannya, komunikasi kelompok dan organisasi sama-sama penting dalam interaksi manusia. Komunikasi kelompok berfokus pada interaksi dalam lingkup kecil dan dipengaruhi faktor sosial, psikologis, serta struktur kelompok. Sementara itu, komunikasi organisasi lebih kompleks karena melibatkan sistem, hierarki, dan budaya, serta dipengaruhi oleh motivasi dan hubungan antar individu. Secara keseluruhan, keduanya berperan penting dalam mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan efektivitas dan menjaga keharmonisan hubungan dalam kelompok maupun organisasi. Sarannya yaitu 1. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Setiap individu dalam kelompok atau organisasi perlu mengembangkan kemampuan komunikasi. Kedua, membangun umpan balik yang konstruktif. Baik dalam kelompok kecil maupun organisasi besar, umpan balik perlu dikelola dengan sikap saling menghargai. Ketiga, mengoptimalkan media komunikasi. Pemilihan saluran komunikasi seperti tatap muka, rapat, chat, email, dan lain-lain harus disesuaikan dengan kebutuhan. Keempat, mengatasi hambatan komunikasi. Perbedaan persepsi, konflik, maupun birokrasi dalam organisasi harus dikelola dengan strategi komunikasi. Kelima, mengaitkan teori dengan praktik. Teori komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi sebaiknya tidak hanya dipahami secara konseptual, tetapi juga diterapkan dalam situasi nyata, seperti rapat, diskusi, maupun manajemen organisasi. Demikian dari saya, terima kasih.